Oke, sekarang kita akan bahas sedikit tips sebelum membeli mobil. Jadi perkenalkan, nama saya Putra. Saya memiliki 1 orang anak dan seorang istri. Saya masih usia 24 tahun. Jadi lewat video kali ini saya ingin berbagi pengalaman gimana waktu dulu saya membeli mobil itu pertama kali saya belum terlalu mengerti akan resiko-resikonya. Jadi di sini saya punya 4 hal penting yang perlu kalian tahu sebelum kalian membeli mobil. Jadi langsung saja yang pertama yaitu alasan. Nah, dimana alasan di sini sangat penting. Alasan yang mendasari teman-teman sekalian mau membeli mobil itu untuk apa? Jadi apakah untuk kebutuhan atau hanya keinginan saja? Jadi di sini saya mau kasih contoh, kalau teman-teman beli mobil itu karena ada teman, saudara, atau tetangga yang baru beli mobil baru. Nah, itu teman-teman lebih baik stop, jangan beli. Karena kalau teman-teman membeli karena itu didasari oleh keinginan saja. Lapar mata lah ibaratnya bisa dibilang. Tapi kalau teman-teman membeli itu karena kebutuhan, seperti teman-teman mau jadi driver Gojek atau Grab, atau teman-teman pakai untuk bekerja karena teman-teman memang nggak punya kendaraan lain, itu lain cerita ya, itu nggak apa-apa lah, berarti memang suatu kebutuhan. Jadi alasan di sini sangat penting. Nah, sampai ketika teman-teman sudah beli mobil, teman-teman menyesal di kemudian harinya, karena mobil ini kan jangka panjang. Kalau kalian beli terus nggak lama jual, itu ruginya banyak sekali, besar. Jadi untuk yang pertama itu alasan ya. Jadi teman-teman pastikan punya alasan yang kuat yang mendasari teman-teman sekalian beli mobil. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua di sini adalah membahas mengenai teman-teman mau beli mobil ini kredit atau cash. Nah, ini juga menarik ya. Jadi cash dan kredit ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau teman-teman sekalian punya uang yang cukup untuk langsung beli cash, dan uang itu nggak dipergunakan untuk bisnis atau untuk buka usaha dan lain sebagainya, ya teman-teman silakan beli cash saja. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman uangnya ini nggak cukup atau mungkin ngepas gitu ya, dan mungkin teman-teman mau pakai sebagiannya itu untuk buka usaha atau buka bisnis, ya teman-teman bisa pilih kredit. Jadi uang yang teman-teman bayar di muka itu lebih sedikit, sisanya teman-teman bisa putar dan hasilnya bisa dipakai untuk bayar cicilannya setiap bulan. Jadi itu teman-teman perlu pikirkan, antara kredit sama cash ini nggak ada yang bagus yang mana, tapi lebih ke situasi teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga, perhitungan kredit. Jadi pada umumnya setiap leasing atau bank itu menetapkan DP atau uang muka sebesar 20%. Kebanyakan ini ya pada umumnya. Jadi kalau semisal mobil yang teman-teman pengen beli di harganya 200 juta, ya teman-teman harus kurang lebih sedia itu 40 jutaan lah. Untuk 40 juta lebih sih untuk bayar DP-nya 20% dan lebihnya ini untuk bayar admin, asuransi dan lain-lain. Karena kalau teman-teman memutuskan untuk kredit, ada harga di luar mobil itu sendiri yang harus dibayar. Yang wajib itu kayak asuransi, kredit, asuransi, admin, begitu. Saya juga nggak terlalu hafal ya. Embel-embelnya itu apa aja, saya juga nggak terlalu hafal. Nah, di sini selain 20% DP yang harus dibayar, teman-teman juga harus pikirkan cicilannya itu mau berapa tahun. Nah, menurut ilmu finance yang sehat sih, kalau teman-teman penghasilannya sebulan misalkan taruhlah 10 juta, nah, teman-teman itu bisa pakai 10-30% lah maksimal untuk bayar cicilan mobil itu. Jadi kalau 10-30% dari 10 juta berarti 1-3 juta. Itu maksimal untuk cicilan mobil cuman sampai segitu. Karena kalau melebihi batas itu, ya nanti takutnya teman-teman sendiri yang kewalahan, uangnya terlalu mepet gitu. Nah, untuk yang terakhir kita mau bicara tentang maintenance. Jadi yang perlu kita sadari ini bahwa mobil ini punya pengeluaran yang cukup besar setiap tahunnya. Jadi macam-macam ya pengeluarannya. Jadi
teman-teman perlu ganti oli, perlu servis. Nah itu kalau untuk mobil zaman-zaman sekarang kurang lebih ya berkisar antara 500.000 sampai 1 jutaan lah. Kalau untuk mobil yang apa agak mahal juga, biaya servisnya biasanya lebih mahal juga. Tergantung brandnya sih. Tergantung teman-teman juga mau servis di mana. Terus untuk pajak tahunannya juga, kalau untuk mobil zaman sekarang ya LCGC itu paling murah ya sekitaran hampir 2 juta, itu udah paling murah itu. Jadi setiap tahun teman-teman harus bayar pajaknya 2 juta. Dan yang terakhir nilai penyusutan mobil itu. Dimana setelah sekian lama teman-teman pakai, mobil itu mengalami penurunan harga yang cukup banyak tentunya. Jadi itu teman-teman perlu perhatikan. Makanya sekali lagi pastikan teman-teman benar-benar butuh, bukan hanya keinginan semata. Barulah teman-teman boleh membelinya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.